selama proses riset buat film ini, aku banyak ngobrol sama orang-orang yang MBA. Jangan berani macam-macam ya teman-teman. Karena konsekuensinya sangat berat. Halo Sobat Brilio, selamat datang di podcastnya Perdana Brilio. Hari ini kedatangan tamu spesial, ada Kak Angga dan Kak Nura. Hai. Apa kabar nih Kak Angga sama Kak Nura? Kabar baik. Baik, Nah, alhamdulillah. Baik, oke. Dengar-dengar nih kan kalian nih seorang aktor gitu ya. Boleh gak sih kayak diceritain dikit awal tertarik di dunia entertain ini gimana sih? Gimana Ra? Kamu dulu. Kalau aku pertama kali kayaknya kecebur deh. Pertama tuh pokoknya umur 15. Aku tuh awalnya kan anaknya introvert banget kan. Nah, terus pokoknya menjelang SMP kelas 3 tuh kayak diikutin banyak banget kegiatan-kegiatan sama orang tua aku biar kayak nggak terlalu pasif gitu. Ya. Jadi biar ada sosialisasi lah ke orang dan lain-lain. Nah, salah satunya adalah kayak lomba modeling gitu. Nah, oke, modeling. Dari lomba Terus modeling. salah satu jurinya itu setelah lomba banyak kali itu salah satu jurinya itu ada salah satu casting director di PH. Oke. Nah, habis itu menang di kejuaraan itu, dikontak langsung syuting. Tapi sebenarnya menurut aku itu salah satu hoki terbaik seumur hidup gitu. Karena kalau nggak mulai ketemu sama dia terus nggak mulai syuting tuh kayaknya nggak bakal sampai sekarang gitu. Berarti awalnya malah nyobanya dunia modeling dulu. Iya, pertama modeling dulu. Tapi ada niat modeling nggak? Iya. Nggak ada, nggak ada niat yang paling awal itu justru karena dapat duitnya, ngerti nggak? Kalau Mbak kan dapat duit kan, iya, dan kebetulan seringnya menang kan, Oh, sombong. seringnya menang, terus dapat duit jajan. Nah dari situ sih, udah mulai dari 14 tahun tuh kan ngerasa kayak, udah bisa dapat duit nih gitu. Terus pas diajak syuting dapat duit lagi kan. Oke. Jadi sebenarnya lebih enak syuting atau jadi waktu modeling? Oh syuting lah. Oh, syuting ya. Syuting enak. Apa lebih gede uangnya? Tergantung ya. Terus kalau Nura sendiri gimana? Karena aku sempat dengar Kalau dulu dari lahir ya. kata mama kamu dulu justru kamu tuh nggak mau ngikutin jejak mama kamu. Sebenarnya itu kayak denial jujur, tapi aku juga awalnya tuh nggak niat sama sekali. Aku ngelihat mama papa aku kan dua-duanya di perfilman, jadi aku dari kecil tuh udah yang aduh nggak mau kesini bete gitu, udah yang nggak suka banget. Terus tiba-tiba suatu hari aku mungkin sama sih kecemplung juga, ada satu temennya mama gitu ngajakin aku syuting. Terus syuting sekali itu dan aku nggak terlalu suka ternyata pada saat itu. Oh. Syuting pertama aku tuh aku agak nggak terlalu enjoy itu. Tapi mulai seriusnya lagi itu adalah mamaku punya kayak apa namanya jatuhnya tuh kayak acting perkumpulan aktor. acting course ya apa ya? Kayak bukan acting Bukan course sih, acting. kayak art space, Yeah. kayak art space gitu. Terus latihan aktor dan aku mulai sering latihan di situ. Mama waktu itu awalnya maksa, terus kayak akhirnya aku mulai enjoy, mulai ketemu teman-teman di situ. Dan suatu hari aku mulai lagi ditawarin satu casting buat series dan ternyata dapet. Terus udah nyampe sini sekarang gitu. Tapi justru walau pertama kali kamu syuting itu kamu nggak enjoy ya? Nggak suka? Bukan nggak suka sih, lebih kayak kayaknya aku mau low key aja deh. Kayaknya aku mau Loki tapi langsung dapat nominasi ya waktu itu ya? Enggak ya? ya tapi kan ya. Ngeri banget sih. Oh, oke. Jadi makanya pas mama kamu waktu itu kan sempat ada bilang waktu sebenarnya nggak mau ngikutin jejak mama, tapi sebenarnya mama Ini bilang mama bilang di mana? ada, aku ada lihat. Oh, iya. Terus malah kata mama kamu tuh justru kamu tuh yang paling Artsy. paling mirip banget. Oh paling mirip. Bahkan sampai ke Artsy. naik gunung juga tuh ngikutin mama juga. Gitu. Iya. Itu agak-agak pemaksaan sih teman-teman, tapi kayak senang. Oke. Terus sekarang nih kan kalian ada film berdua nih. Untuk Angga sendiri kan apakah pertama kali main sama Nura?
main film Main bareng pertama kali. Cuma kalau ketemu tuh kita ketemunya ya di art space-nya. Di rumah kita pernah ketemu, oh iya. Terus aku baru nge-scroll Instagram aku ada kamu di situ. Oh iya. Kayak foto waktu lagi kita. Tapi Iya, udah lama lagi- gitu. Lagi latihan. Itu tuh sebelum ya aku kerja bareng sama mamanya Ya Nur, udah masih lama jauh banget deh. sebelum itu. Iya. Terus kan Angga ini kan udah pernah beradu acting sama mamah kamu ya. Sekarang kira beradu acting sama Nura, gimana sih perbedaan pas kamu acting sama mamanya? Dia nggak mau. Kamu berakting sama Nura nih. Sama sih, mirip banget ternyata. Mirip banget. Oh iya? Sumpah, mirip Dia banget. cuma mau seneng-senengin. Sama apa Tapi beda? mirip, aku ngelihat kayak personality-nya mirip. Terus Masa sih? iya, banyak banget sih kemiripan-miripannya. Apalagi ya struktur wajah, terus Itu itu enggak. semua mirip banget. Dia langsung Mirip kayak banget. Aku malah kayak ngeliat mama aku tuh low-key mirip dia, the nose, the same nose gitu. Mama Gimana? Kenapa jadi adik kakak nih? Malah anaknya nggak mau dimirip-miripin ya? Iya. Kenapa sih? Kok nggak mau dimiripin sama mama? bukan nggak mau dimiripin, emang nggak mirip aja. Kesamaannya tuh apakah pas berakting? Contohnya gitu misalnya. Bingung kan lo? Tapi apa ya? Pastilah, karena kan ini darah dagingnya Ibu Ine kan. Jadi Iya. menurut aku dari lahir pun pasti udah ada bakat mengalir deras gitu loh. Jadi Nyebelin. tapi kalau dari Ibu Ine dia sangat dedikat. Maksudnya kayak aku melihat dia sangat method banget kan. Dan itu yang kayak sepertinya harus aku pelajari sih cara Ya, dia aku juga. mendekatkan diri dengan karakternya gitu. Karena salah satu fun fact kalau Ibu Ine ya aku ngelihat kan kita syutingnya di Jogja. Dia tuh bisa bikin kayak semacam tesis sendiri gitu loh. Iya, tentang karakter. Tentang karakternya dia gitu. Misalnya segini naskahnya. Dia bisa bikin kayak tulisan tangan dia sendiri itu segini Iya. lembarannya. Iya, Dan dia kayak bisa deskripsiin satu persatu, bahkan ya kayak line-nya dia atau bahkan mungkin deskripsi dari skenario-nya apa tuh punya meaning sesuatu. Dan kayaknya Dan, ya, kayaknya enggak kamu sih, nggak itu tahu. kan belum masih jauh gitu. Tapi fun Nura fact juga gitu? enggak sih. Oh, enggak. Aku Enggak maksudnya sama- belum belum, mungkin belum. belum ya, belum ya. Tapi mama tuh waktu apalagi syuting Budi Pekerti itu dia nggak bisa diajak ngobrol. Iya. Jadi kayak selama membuat bukunya Sangat itu dia fokus. kayak sangat fokus dan kita di rumah pun nggak ngajak dia ngobrol. Gitu. Jadi mama nggak ngobrol kayak orang-orang rumah juga udah paham Udah lah paham kali lah ya. Oke, terus kalian ini kan orang-orang pada tahu ya kalian punya pasangan gitu. Kira-kira ada nggak sih struggle apa pas kalian acting dengan lawan jenis lain, ada nggak rasa cemburu atau apa? Enggak. Enggak ada. Karena Oh, mungkin udah pasangannya sama-sama. Iya kan? Santai banget. Iya. Kita kayak gitu. Profesional lah. Iya, Terus benar. yang membuat kita juga ngerasa secure dan nyaman juga untuk syuting khususnya Dua Hati Biru karena emang ada konsultannya juga kan. Iya, benar. Kita ditemenin sama Kak Putri Ayudia, dia bisa dibilang sebagai apa ya? Jembatan gitu, penghubung gitu antara mungkin aktor dan director, terus ada dia di tengah-tengah gitu khususnya untuk adegan-adegan yang mungkin apa ya, cukup intim gitu Intim ya. ya. Dan itu bahkan kita mulai untuk diberikan kayak ya sedikit pemahaman tentang bagaimana cara kerjanya dan bagaimana cara proses kreatif yang aman dan nyaman untuk kita sebagai aktor tuh bahkan dari proses reading gitu. Jadi Iya. Oh, dari kita udah proses reading udah. jadi udah bisa ngerasa nyaman satu sama lain. Terus kita udah bahkan tahu kayak apa istilahnya boundaries masing-masing. Boundaries ya, Terus boundaries kayak check, apa ya, yang waktu itu. misalnya nyaman dan tidak nyaman tuh kita justru udah obrolin jauh sebelum proses syuting berlangsung gitu. Berarti pasangan kalian nggak ada yang cemburu sama sekali ya? Enggak. Berarti reaksi dari pasangan kalian nggak ada kayak yang cemburu atau gimana, jadi santai? Santai. Santai banget dua-duanya. sih. Kalau aku pribadi justru apa ya, mungkin karena ya kerjanya bareng kan, maksudnya Shanina juga di bidang yang sama gitu, jadi justru kalau misalnya mulai reading dan lain-lain tuh justru awalnya latihannya bareng sama dia gitu, jadi Oh, iya. dia udah tahu juga kayak Kamu gitu juga? kayak gimana. Enggak lagi. Oh jadi latihannya tuh sama Senina dulu? Iya, gitu. biasanya bantuin proses reading gitu, Oh, misalnya seru. jadi karakter yang lain. Lucu. Gitu. Saling support Saling ya. support. Tapi kayaknya waktu pas di ini kan Dua Hati Biru. Waktu di Dua Garis Biru kayaknya ada
adegan yang lumayan intim gitu ya. Nah itu ada awkward gitu nggak sih Angga? Sama sih, Sama sama juga. kayak maksudnya proses film-film yang Filmnya lain gitu sama. karena pasti ada obrolan sebelum proses syutingnya berlanjut gitu kayak apa yang ya menjadi boundaries dan lain-lain tuh pasti udah diomongin lebih diomongin dulu dulu gitu ya. dan apalagi kalau misalnya dulu itu kan jauh lebih muda sebenarnya kan dari usia aku yang sekarang gitu bahkan sama partner main aku yang dulu gitu jadi justru kalau yang dulu tuh jauh lebih apa ya kayak omongannya jadi jauh lebih di misalnya sekarang juga detail gitu tapi mungkin dulu karena emang bisa dibilang umurnya jauh lebih muda pasti ada banyak obrolan-obrolan lainnya Iya juga sih. itu sebelum proses syuting gitu. Oke, ini kan dengar-dengar dan mungkin udah ada yang lihat trailernya juga di Instagram apa segala macam. Kalian ini ada film apa sih? Ada film apa sih kalau boleh tahu? Walaupun udah banyak yang tahu ya. Betul, Dua Hati Biru. Dua Hati Biru. Nah, sekarang kan Nura nih berperan sebagai Dara gitu. Betul. Yang sebelumnya filmnya Dua Garis Biru dengan artis yang beda gitu kan. Betul. Kamu ada tekanan gak sih Nura kayak aduh ini kan semuanya udah cast-castnya yang dulu nih gitu terus kamu baru terus kamu menggantikan kamu ada rasa kayak gimana gak sih atau takut atau apa? Gak ada ya? Gak ada ya, santai aja ya. Deg-degannya tuh kalau boleh jujur kayak Sampai gitu. segini. Tapi seiring berjalannya proses reading, ngobrol-ngobrol, semua kekhawatirannya tuh perlahan-lahan kayak jadi dibawa santai aja sih, terutama kayak semua orang ngomong thank you banget Kakak Angga Yunani sudah mengemong aku dan juga di sini Mbak Gina, Mbak Dina kita semua ngobrol dan ya nggak ada jadi makin seiring berjalannya waktu semua makin nyaman sih gitu dan semua pressure yang ada di kepala aku ya makin terbang aja gitu. Berarti nggak ada ketakutan atau apa ya? Berarti awalnya kamu casting juga dulu atau gimana? Casting juga. Terus pas dikabarin kalau kamu yang memerankan Dara gimana? Seneng banget, aku kayak pasti seneng gitu. Ya, seneng banget. Seneng banget ya. Terus selain karakternya kamu, Nura ada penambahan cast juga kan? Betul. Yaitu anak kalian Betul. yang bernama Farel. Itu gimana tuh kalian kedekatannya? Kan katanya juga Nura nggak terlalu suka anak kecil. Iya, ini kayak udah risetnya. Ya kan, bener kan? Iya. Terus gimana, biasa tuh setahu aku orang yang gak suka anak kecil tuh biasanya emang beneran dia sebel gitu, mau kayak gimana pasti ih gitu gak mau gitu, beda sama yang suka gitu kan. Aku gak suka juga anak Kamu kecil. gak suka anak kecil, tapi Farel itu emang beda. Dia beda Dia tuh sih. kayak membuat aku jatuh cinta jadi ibu banget gitu. Jadi pas pertama kali kalian ketemu tuh boleh diceritain gak pertama kali kalian ketemu Farel ini gimana? Kalau aku ketemu Farel tuh pertama pas proses screen testnya Farel gitu sama aku buat bertemu dengan karakter Adam gitu. Tapi salah satu fun fact-nya adalah sebenarnya ada banyak banget yang di casting untuk jadi karakter Adam juga gitu. Tapi pasti ketemunya sama sutradaranya Kak Gina sama Kak Dina gitu. Nah aku tuh kebetulan ketemu sama dia itu, dia salah satu kandidat pertama yang aku temui gitu. Si Adam, dan dia pertama dan satu-satunya ya dia. Jadi pas pertama kali ketemu Kak Gina itu udah langsung klop banget gitu sama hasil screen testnya gitu. Karena aku pertama kali ketemu ngerasa udah nyaman banget juga sama Farel dan udah berasa bonding banget gitu. Padahal kita baru kenal, baru ketemu detik itu juga, tapi ada satu hal yang menurut aku unik, kayak bukan unik sih, kayak spesial gitu dari dia gitu. Karena dia sangat mudah untuk bisa beradaptasi dengan orang baru sih. Gitu. Jadi bukan kita yang kayak harus berusaha keras buat biasa bisa anak kecil gitu deket, kan. kayak apa ya, memanipulasi emosi anak-anak untuk bisa kayak lo harus deket nih sama gue gitu, kayak gitu. Jadi dia beneran kayak natural gitu bondingnya ke kita, dan itu yang membuat kita jadi nyaman juga ya untuk bisa berinteraksi sama dia gitu, dan nggak ada rasa dibuat-buat dan terpaksa gitu untuk bisa jadi deket gitu. Benar. Nah itu yang salah satu faktor paling apa ya, menarik sih untuk aku pribadi. Jadi after itu langsung kayaknya udah ketemu deh nih Kak gitu, karakter yang pas untuk memerankan Adam ini siapa gitu. Jadi udah langsung
nggak perlu nyari-nyari. Berarti kayak anak sekali yang pas lain. dia screening langsung Angga langsung klop ya. Sedangkan Nura udah ketemu juga pas screening pertama. Aku ketemu itu, aku agak masuk ke dalam proses reading itu kan agak telat beberapa minggu ya. Iya. Sekitar beberapa. Kita udah Mereka udah proses berproses sambil mencari darah ini, dan akhirnya aku masuk ke situ gitu setelah proses casting dan lain-lain. Waktu aku masuk ke situ aku udah deg-degan banget, yang aku nggak suka anak kecil dan lain-lain gitu. Terus Farel masuk ke pintu, terus dia melihat aku dan nyamperin aku dengan hangatnya, mengenalkan diri, halo aku Adam gitu. Dan itu aku langsung kayak cinta. Sweet banget. Jadi Sweet berarti banget. dia yang datang ke kamu memperkenalkan diri. Kenalan. Halo, aku Adam gitu. Lucu banget. Bukan kamu yang malah kayak mendekatkan diri dulu ya? Bukan, dia langsung kayak mengenalkan diri dan memeluk aku, itu kayak aduh gemes. Berarti kamu sebagai yang awalnya gak suka anak kecil, pas digituin langsung kayak luluh gitu ya? Itu belum luluh. Oh belum dulu. Oh belum. Berarti awal masih kayak gemes. Iya, tapi dia sudah mengemaskan dari awal gitu. Oh oke. Terus kalian kan terbilang masih cukup muda ya. Dengan cerita film nih, pasangan muda yang punya anak gitu kan. Kira-kira ada kesulitan gak pas kalian syuting sama si Farel ini? Kalau kesulitan sih sebenarnya nggak terlalu ya, karena Farel tuh bener-bener kooperatif banget sih sebagai aktor, dan aku ngelihat dia tuh bukan kayak bukan sebagai anak kecil gitu, tapi beneran partner yang sepantaran gitu loh, karena dia spesial sih kasusnya. Kayaknya anaknya bener-bener jenius, terus dia bahkan bisa nggak perlu kayak detail banget ngejelasin apa, tapi dia bisa mendeliver itu dengan baik gitu. Jadi nggak terlalu susah sih untuk kita sebagai partnernya untuk kamu harus ngelakuin ini, harus ini, harus ini, harus itu nggak sama sekali gitu. Tapi walaupun kasusnya pasti ada perbedaan sih gitu, karena untuk anak kecil nih kan aku bisa dibilang pertama kali ya kerja bareng sama anak kecil. Terus sedikit banyak pasti pikirannya jadi kebelah dua gitu loh, karena mau nggak mau kan kita nggak boleh selfish gitu loh. Kalau misalnya kita mainnya mungkin sama sepantaran kan dia bisa kayak mengolah emosinya sendiri. Maksudnya kita kayak ya udah berpikir atas diri kita sendiri aja gitu. Tapi kalau sama anak kecil kan pasti kita harus punya kayak batasannya apa, terus kita sedikit banyak menjaga bagaimana moodnya dia untuk tetap stabil gitu. Dan mungkin di situ sih agak sedikit tricky gitu, karena harus benar-benar bisa aware gitu sama lawan main jadinya. Iya betul. Moodnya Farel nih pas syuting kemarin ada itu nggak, ada tiba-tiba? Pasti ada sih. Tapi pasti. Tapi setiap moodnya dia lagi nggak enak tuh biasanya kalau dia udah capek, udah ngantuk, udah capek. Biasanya gitu dong sih. Dan yang biasa handle aku bagian terima beres. Baba ya biasanya. Dan justru yang sedikit tricky adalah dia itu kan mungkin happy person banget kan. Dia tuh setiap hari itu pasti selalu happy bawaannya. Dia nggak pernah nangis, nggak pernah bete. Nah justru hal yang sulitnya itu adalah gimana cara dia untuk bisa menjembatani emosi ke syuting gitu. Karena di film ini tuh banyak sekali kayak pergolakan emosi yang nggak stabil justru di dia gitu. Sedangkan emosi dia tuh cukup cenderung stabil dan happy gitu. Dan di situ caranya kayak kita harus bikin mood dia hancur gitu. Tapi kayak kebalik ya. Iya, jadi kayak hancur tapi harus cepet bisa balikin lagi biar dia jadi tidak traumatis atau apa gitu. Tapi menurut aku dia bisa banget. Dia kalau udah ngebahas dia nggak bakal habis sih. Dia tuh sangat bisa tahu posisi dia lagi jadi aktor dan jadi Farel gitu. Oh gitu ya, justru apalagi dia bisa mengotak-ngotakan itu gitu. Jadi misalnya kalau emang lagi ada di sisi scene yang sangat emosional, dia beneran bisa berusaha untuk kayak masuk ke karakternya. Tapi pas udah selesai, yaitu Adam yang nangis bukan Farel. Oh gitu, dia udah kayak aktor gede ya, yang kayak udah tahu dia lagi acting, terus dia pas udah selesai dia kayak ya udah ini Farel, ini Adam gitu. Benar gila keren. Dia keren banget. Harusnya ada dia ya di sini ya. Itu dia. Iya harusnya ada dia di sini. Masuk. Ini bukan ini. Terus nih, terus kan kemarin itu kan kalian banyak konflik juga nih di Dua Garis Biru. Terus aku juga udah lihat trailernya juga
kayaknya sepertinya banyak konflik juga nih. Banyak banget. Banyak kan? Boleh di-spill dikit gak sih konflik seperti apa gitu di film ini? Jadi konfliknya itu sebenarnya 4 tahun setelah perpisahan kita, Dara dan Bima gitu. Karena kan Daranya ke Korea untuk melanjutin kuliah dan kerja di sana, sedangkan Bima tuh ngurusin Adam gitu di rumahnya ibu sama bapaknya Bima gitu. Nah justru kalau Bima sendiri tuh selalu berusaha untuk bisa jadi yang terbaik untuk anaknya gitu. Tapi ya terkadang kan pandangan orang pasti beda-beda gitu kan. Walaupun kita udah berusaha yang terbaik, belum tentu orang ngelihatnya itu cukup gitu. Dan Pandangan siapa? Mama. mungkin orang tua atau pasangan dan lain-lain gitu. Nah, konfliknya justru muncul saat Dara balik ke Indonesia gitu. Setelah kita berpisah selama 4 tahun, terus kita memulai lagi dari awal. Dan pasti berusaha menjadi keluarga yang baik, pasti punya ekspektasi masing-masing kan terhadap bagaimana pandangan mereka, maksudnya pandangan Dara dan Bima setelah berpisah, apakah masih seperti dulu nih pas saat momen pacaran gitu, tapi ternyata hidup berumah tangga itu nggak sesimpel itu gitu. Dan sekarang udah ditambah punya anak, terus anaknya sekarang bisa dibilang udah lumayan besar kan, udah gede, sudah berusaha untuk kayak mulai mempelajari berbagai macam emosi, perkembangan dan lain-lain. Dan dengan situasi kondisi emosional kita yang sebenarnya masih belum stabil gitu, karena kan kalau di sini kita masih cukup muda gitu kan, kita menikah di umur 17 tahun, terus konflik yang sekarang di umur 20 dan 21 gitu. Jadi masih banyak pergolakan-pergolakan yang sepertinya susah untuk bisa berpikir lebih dewasa gitu. Nah, apalagi kan kalian juga memang belum menikah kan dua-duanya. Asli, gitu. ya betul. Jadi terus, belum punya pengalaman. Terus gimana sih kalian kayak pas memerankan sebagai orang tua muda dan yang memang belum menikah, apakah ada ketertarikan untuk aduh pengen deh nikah muda juga, atau malah kayak aduh nggak dulu deh kok jadi takut gitu? Aku gak jadi takut sih, tapi maksudnya kayaknya emang dari film Dua Hati Biru ini belajar banget, kira-kira kalau aku dihadapkan dengan situasi yang seperti ini nih aku udah siap belum? Terus aku pikir belum kayaknya. Jadi mungkin aku akan mempersiapkan diri aku sampai aku bener-bener matang baru mau menikah. Dan kalau soal menikah muda kayaknya aku muda sekarang kayak belum siap gitu. Kalau aku sih ngelihatnya juga sebagai bentuk apa ya, checklist apa yang kayak sekiranya harus aku siapin gitu untuk ke jenjang yang lebih serius gitu. Karena kalau ngelihat dari karakternya Bima sama Dara yang masih semuda itu terus dihadapkan dengan persoalan yang sebenarnya emang yang akan kita hadapin gitu di dunia nyata, itu berat banget gitu. Jadi untuk aku pribadi, karena aku merasa banyak hal-hal yang harus aku persiapkan lebih matang gitu. Jadi kayaknya membuat aku berpikir 2 kali justru untuk kayak impulsif untuk melakukan suatu hal tanpa berpikir panjang gitu. Iya. Terus kan berarti boleh nggak sih di-spill dikit-dikit kayak kan tadi aku bilang konfliknya banyak juga gitu, dari yang Dua Garis Biru kan agak menggantung nih, yang di Dua Hati Biru nih ceritanya tuh lebih seperti apa sih gitu, Dua Hati Biru ini gitu? Ceritanya lebih ke konflik kita berdua dan Adam sih sebenarnya, dan itu persoalan yang menurut aku mungkin dirasakan sama hampir sebagian orang-orang yang seusia kita sekarang, apalagi yang mungkin baru memulai kehidupan rumah tangga atau yang akan berumah tangga gitu. Karena konfliknya deket banget, gimana kayak struggle-nya nyari kerja, terus kayak anak yang masih kecil tapi mungkin susah bonding sama orang tua, terus bagaimana hubungan antara anak dan orang tua, apalagi sekarang kan zamannya itu maksudnya jauh banget perbedaannya gitu. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat nggak terlalu rentang jaraknya itu nggak terlalu jauh antara orang tua dan anak gitu. Tapi karena perbedaan teknologi yang signifikan banget tuh, sudut pandang anak dan orang tua pasti jadi sering banget berbeda gitu. Dan itu yang berusaha di capture di sini. Dan aku ngelihat semua orang pasti bakal relate sih sama apapun yang
terkandung di film ini gitu, karena bener-bener Kak Gina tuh kayaknya ngeriset isi hati orang gitu. Kayak siapapun orang di Indonesia atau bahkan di dunia ini pasti ada aja lah pernah merasakan mungkin emosi yang sama atau kayak struggle yang sama gitu antara karakter di film Dua Hati Biru ini gitu. Jadi Ya karena kayaknya film-filmnya Kak Gina tuh emosinya tuh emosi, selalu iya. itu ya. Dan selalu film. berasa deket sih filmnya. Oke, terus terlepas dari cerita film dan segala macam nih, aku mau nanya kan cerita ini tuh pasangan muda yang dulunya sebelumnya MBA gitu kan. Apa sih pendapat kalian tentang MBA? Jangan berani macam-macam ya teman-teman. Karena konsekuensinya sangat berat sekali gitu. Apalagi ya kita kan bisa dibilang karakternya menikah saat masih SMA gitu. Dan iya. itu jujur struggle-nya sangat besar banget gitu. Dimulai dari kayak ya mungkin ke apa ya, bisa dibilang kadang apa yang mungkin apa sih aku susah ngomongnya. Kayak apa yang dirasakan oleh pihak cowok dan perempuan pasti kan berbeda gitu. iya, Karena betul. misalnya kalau cowok mungkin dia masih bisa gampang gitu Melanjutin melanjutkan hidupnya. hidupnya gitu, karena Iya. kalau cewek kan pasti dia yang akan ya hamil, menanggung banyak beban dan lain-lain gitu. Dan itu yang di capture juga di film Dua Garis Biru juga saat itu. Dan buat kalian yang misalnya belum cukup secara fisik juga pasti akan berpengaruh banyak gitu. Apalagi ke perempuan ya. Perempuan salah satunya misalnya kayak karakter Dara, dia karena MBA-nya ini membuat dia kan jadi kita nggak bisa punya anak lagi gitu. Karena rahimnya udah diangkat, karena proses persalinan yang belum matang saat itu gitu. Jadi ya terlalu banyak sih yang harus dikorbankan gitu. Jadi buat kalian ya harusnya bisa berpikir lebih panjang lagi untuk tidak merasakan hal-hal yang dirasakan oleh Bima dan Dara. Jangan aneh-aneh. Bima nih Jangan aneh-aneh kan? aneh-aneh. Bima aneh ya Dara. Mohon maaf nih. Gue gak ngerti apa-apa nih. Jangan kayak Bima yang gak ngerti apa-apa. Jangan kayak Bima, tapi bukan Angga, itu kan Bima, bukan Angga. Kalau Angga mah baik kan? Iya Kak. Terus kalau dari Nura sendiri, pendapat kamu apa soal MBA? Apalagi kan seorang perempuan gitu ya. Iya, pendapatku soal MBA tentu saja jawabannya semua sudah dijawab sama Kak Angga. Tapi aku tuh sebenarnya lebih untuk sedikit cerita selama proses riset buat film ini. Aku banyak ngobrol sama orang-orang yang MBA kebetulan. Oh iya? Iya, aku banyak ngobrol sama orang-orang yang MBA. Aku tahu beberapa orang yang memang mengalami hal yang sama di usia muda maupun tidak. Dan memang aku tahu struggle-nya berat banget menjadi mereka, dampaknya kepada kehidupan sosial mereka. Apalagi orang-orang yang pintar, apalagi juga orang-orang yang banyak MBA di Indonesia ini kebetulan yang suaminya atau orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Kayak Bima nih bagus lah masih ada tanggung jawabnya, tapi banyak banget. Jadi menurutku apalagi di usia yang muda tuh banyak banget mimpi dan pencapaian yang masih bisa kalian capai gitu. Dan aku melihat orang-orang yang mengalami ini memang masih bisa mengejar cita-cita dan mimpi-mimpi itu, tapi memang ada keterbatasan jadinya. Pertama ketunda, terus ada keterbatasan karena udah punya anak. Apalagi iya. sebagai perempuan sih malu susah ya. Karena sebenarnya masih banyak hal lain yang bisa kalian lakuin untuk ngejarin masa depan mimpi-mimpinya daripada kalau udah kebablasan kayak gitu kan susah. Benar. Jadi ketawa. Ini pengalaman pribadi ya. Kayaknya. Relate. Terus menurut kalian nih kan kayak cerita Bima sama Dara kan udah terlanjur gitu kan. Menurut kalian gimana tuh kok orang-orang yang udah terlanjur MBA? Menurut pandangan kalian kayak gimana? Apa yang harus mereka lakukan gitu kalau misalnya ya udah terlanjur ya kayak Bima kan? Jangan menyerah. Jangan menyerah sih pasti ya. Dan menurut aku ya kita kan sebagai manusia pasti pernah punya kesalahan, tapi jangan lupa untuk selalu bertumbuh sih gitu. Dengan apapun yang mungkin udah
terjadi sama kita di sebelum-sebelumnya gitu. Jadi jangan pernah menyerah untuk bisa menjadi individu yang lebih baik untuk bukan cuma untuk diri sendiri tapi untuk ya keluarga berarti yang udah bersama kita sekarang gitu. Karena menurut aku pribadi ya apapun yang udah kalian lakukan ya berarti harus siap dengan segala konsekuensi yang ada harus sih. bertanggung gitu. jawab Harus ya. bertanggung jawab dan bisa ya membangun rumah tangga yang mungkin walaupun sangat sulit ya pasti akan terlewati juga sih ujung-ujungnya gitu. Tapi kalau bisa disiapkan lebih matang, menurut aku pasti jauh lebih mungkin akan lebih mudah gitu untuk misalnya kita berpikir dan melakukan hal-hal lainnya gitu. Iya sih. Terus kalau nanti suatu saat kalian udah menikah, terus punya anak, terus anak kalian remaja gitu, kalian mau nggak sih merekomendasiin atau suruh mereka nonton film Dua Hati Biru ini buat anak-anak kalian di masa depan? Aku bakal suruh nonton sih. Tontonan wajib ya kayaknya. Tapi tontonan wajib ya kalau mereka udah beneran, maksudnya udah sesuai gitu sama umur yang emang misalnya untuk memulai pembelajaran tentang sex education dan lain-lain ya. Gitu. Udah mulai pacaran tuh kayak udah nonton Dua Hati Biru. Karena buat ngingetin mereka juga kan setidaknya kayak konsekuensinya tuh kayak gini loh kalau kalian macem-macem nggak semudah itu gitu. Betul. Berarti film Dua Hati Biru ini sebenarnya bisa ditonton dari umur berapa aja sih? Berapa ya? Mungkin 13 tahun ke 13 atas tahun ke sih. atas, 13 tahun ke atas sudah bisa menonton dan jangan lupa karena filmnya itu seminggu setelah lebaran jadi uang THR-nya disimpan dulu aja. Atau enggak misalnya kalau ibu-ibu ya daripada ngasih THR-nya duit kasihnya tiket Dua Hati advance, Biru. tiket sales aja. Iya bener, daripada ngasih THR nanti beli aneh-aneh. Langsung beliin tiket Dua Hati Biru, langsung nobar gitu kan. Ini jadi nggak sabar nih sebenarnya aku juga penasaran karena bener-bener dari 4 tahun atau 5 tahun ya dari film sebelumnya. 5 berarti. 5, berarti kan maksudnya dari filmnya dan juga kaliannya berkembang gitu, bertambah dewasa gitu. Jadi kayak makin penasaran karena kemarin masih gantung. Ini endingnya kayak gimana nih, terus struggle kalian tuh kayak gimana ngurusin anak gitu kan. Nah ini filmnya udah tayangnya kapan? H plus seminggu setelah lebaran. H plus 17 minggu. April. Oke, 17 April di bioskop. Angga dan Nura, terima kasih udah mau mampir Terima ke kasih Brilio banyak. dan udah ngobrol-ngobrol tentang Terima Dua kasih. Hati Biru yang makin bikin penasaran banget nih, apalagi harusnya ada Farel ya di sini. Kenapa sih nggak diundang ke sini? Sekolah ya. Iya. Oh sekolah ya? Oh iya hari Jumat ya. Nanti mungkin ketemu lagi sama Bener, Farel. nanti nextnya ya. Oke. Buat sobat Brilio, lihat sini Kak. Sorry. Oke, buat sobat Brilio, terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nonton film Dua Hati Biru 17 April di Di bioskop. bioskop. Dadah.